Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu ya. Oke, cerita horor malam ini berjudul Pocong di Rumah Kosong. Kalian penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Ada satu kejadian yang agak aneh di daerah Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Jadi ada satu cewek, namanya Belen. Umurnya 24 tahun. Ini nama asli ya, udah gue samarin. Dia baru pindah setahun lalu lah sana. Dia tuh sering banget kerja, dan umurnya tuh sekitar jam 4-an sore lah, dan pulangnya pagi. Dia start kerja jam 4, pulangnya sekitar jam 12-an malam. Dia kerja tuh di salah satu kantor gitu, kayak ngejaga kantor malam-malam gitu lah. Tapi cewek. Oke. Daerah rumahnya ini emang gak jauh dari perumahan warga yang rame. Jadi kalau mau ke rumahnya, harus ngelewatin perumahan warga dulu. Terus di sebelah kiri tuh ada portal. Masuk portal jalan kecil, lewatin kebun, barulah nyampe rumahnya. Jadi kalau misalnya mau naik angkutan umum pun juga nggak lewatin depan rumahnya gitu loh. Harus jalan lagi ke dalam. Ya. Nah waktu itu pas banget malam Jumat. Dia lagi pulang kayak biasa sekitar jam 12-an pagi. 12-an malam. Tapi untungnya hari ini dia pulangnya berdua sama temennya. Karena temennya ini mau nginep di rumah si Belen ini. Pas lagi lewatin perumahan warga, ada rumah yang biasa dia lewatin di ujung jalan tuh tapi lampunya gelap gitu. Kayak gelap gitu loh rumahnya. Dan dia emang selalu lewatin rumah ini. Nah kondisinya malam itu tuh Belen tuh lagi halangan dan ini lagi day one. Jadi kayak sakit banget gitu loh perutnya. Kalau lagi dapet, lagi dapet. Nah dia ngajakin temennya ini buat duduk dulu sebentar di depan rumah yang gelap itu. Karena perutnya sakit. Karena perutnya sakit. Karena kan kalau misalnya mau ke rumah dia harus jalan panjang gitu karena dalam gitu kan. Terus temennya Belen, namanya Lala nih, udah kayak warning gitu bilang kayak, Del kamu jangan bengong ya. Atau kalau misalnya kamu kuat ya udah kita jalan aja dulu yuk. Kita cari tempat yang terangan buat istirahat. Belen bilang, gak apa-apa sebentar aja aku sakit bentar doang kok ini gitu. Nah karena Belen lagi halangan pun yang tadi gue bilang yuk kondisi lagi gak baik-baik aja lah. Jadi dia mau maksain diri gitu buat jalan. Nah Belen nih ngeliat ke arah jalanan rumahnya dia. Kayak ini udah jam 12 malam. Kayak sepi banget lah gitu. Nah kan si Lala nih udah kayak klik karena ini gelap dan ini udah sepi berdua doang kan. Belen tuh ngeliat ada orang kayak jalan gitu dari ujung. Bilang lah si Belen kayak, lah udah gak usah takut. Itu ada orang kok di sana. Kita nggak sendirian. Bentar ya gitu. Nah si Lala ini nengok ke arah yang si Belen tunjuk. Lala langsung bilang kayak, ih ngaco minum dulu sana gitu. Karena si Lala nih nggak ngeliat apa-apa. Tapi Belen tuh ngeliat ada kayak orang baju putih tuh jalan ke arah mereka gitu loh. Dan akhirnya Belen minum dikasih sama Lala. Pas beres minum dia tutup tuh botolnya dan dia fokusin lagi tuh matanya ke arah yang dia tunjuk. Nah pas dia lihat ternyata gak ada siapa-siapa emang. Bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Lala bilang lah makin resah nih dia kayak, Bel kita pulang aja yuk, kita istirahat yuk di rumah kamu. Biar kamu bersih-bersih tidur. Gak lama Lala ngomong. Belen tuh kayak langsung ngebalikin pala dia tuh ke rumah yang dia lagi singgahin. Yang gelap ini. Pas dia nengok ke belakang rumahnya, pas dia nengok ke belakang ke arah rumah, dia tuh ngeliat ada orang. Dan pas dia fokusin matanya tuh dia ngeliat kayak makin deket kalau misalnya ada orang ini nih lagi berdiri, tapi ngedeket ke arah mereka, tapi dalam rumah. Apa maksudnya? Oh iya. Nah Belen ngomong lah, ternyata dari tadi di belakang ada orang ya, di dalam rumah itu. Langsung ngomong lah si Lala, apaan sih dia lampunya aja mati, nggak ada orang. Nah si Belen ini diem, dia ngeliat kayak ada orang dan lampu ini terang gitu loh. Dalam rumah itu terang. Tapi Lala tuh lihat itu gelap, bener-bener kosong gelap kulit aja lebih nat. Iya mereka lihat beda gitu ya. Beda benar. Belen diem lah kayak dalam hati dia orang gue liat orang gitu. Nah pas dia nengokin lagi, si Belen tuh makin fokus ke dalam rumahnya karena dia nggak percaya sama apa yang Lala ngomong gitu loh. Pas Belen fokusin lagi ke dalam rumah itu, ternyata dia ngeliat di sebelah jendela itu ada pocong lagi ngintip. Nah Bella langsung pingsan lah karena posisi dia kan lagi sakit, lagi gak enak badan kan. Lihat ada pocong langsung pingsan tuh si Belen ini. Nah akhirnya lawan nelfon lah orang rumahnya Belen buat ngebantuin dia karena di Kalimantan ini Belen cuma tinggal sama adiknya doang berdua. Udah tengah malam dan berdua doang cewek. Ya udah akhirnya si lawan nelfon adiknya dan untungnya adiknya belum tidur. Disamperin lah sama adik naik motor diboncengin yang bertiga tuh pulang lah mereka. Adiknya ini cewek, cowok. Oh cowok, adiknya si Belen. Pas Belen udah sampai rumah, Belen dikasih tau lah sama adiknya. Kalau misalnya rumah yang mereka dudukin itu tuh udah kosong 10 tahun. Nah emang lampunya kadang dinyalain sama warga biar terang. Tapi di malam itu lampunya itu tuh mati sebenarnya. Nanti nggak tahu kenapa tiba-tiba Belen ngeliat tuh lampunya hidup aja. Terus Belen bilang, tapi setiap pulang aku tuh melihat ada orang tuh duduk di sana pakai baju putih. Cuman emang aneh sih dia sendirian. Nah artinya bilang, ya mungkin yang kakak lihat selama itu pocong bukan orang. Waduh ini gitu.
Nah udahlah akhirnya kayak si Belen ini coba nenangin diri dan dia udah tidur lah. Karena kan ada teman juga nginep kan. Besokannya, karena dia tahu kalau misalnya di rumah itu ada pocong dan dia tuh pocong bukan orang. Akhirnya tiap dia lihat Sarah tuh, dia tuh bener-bener gak nengok ke arah rumah itu. Dia bener-bener jalan cepet lurus aja biar dia ngindarin hal yang aneh-aneh lah. Dan di hari ini dia masih shift malam dan masuknya jam 4 pulang jam 12 pagi. Tapi dia sekarang pulang sendiri karena temennya gak nginep lagi. Singkat cerita, dia beres kerja, dia naik bus, abis itu berhentilah di jalanan biasa dia turun. Jalanlah dia masuk komplek yang ada si rumah kosong ini. Pas lagi jalan, dan bener-bener di depan rumah yang kosong itu, Bella tuh dengar kalau misal dari rumah itu ada orang yang kayak ngesut-sutin dia. Shh, 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 gitu. Nah karena dia tahu yang ngesutin itu bukan orang, karena dari rumah yang gelap itu kan, akhirnya dia buru-buru tuh jalan. Dan dia bener-bener menghindar dari sumber suara itu. Sampailah akhirnya dia di rumah. Dia buka pagar, dia ngunci pagar tuh. Dia jalanlah ke dalam rumahnya. Nah, habis itu dia buka lah pintu rumahnya dia kan. Pas dia buka, persis depan dia berarti di dalam rumahnya ini. Dia papasan sama pocong di. Nah, pocong di dalam rumahnya si Belen ini. Langsung tuh dia teriak kenceng banget sampai Ade bangun. Kan posisinya jam 12 malam kan, Ade udah tidur. Nah karena Belen teriak ya kenceng banget, akhirnya bangun lah. Belen nangis kejar nih, ditanya sama adenya kayak, kenapa lagi kak? Belen cerita, kok misalnya dia nggak ada pocong. Tapi lagi-lagi, Ade tuh nalet sama sekali kalau ada pocong. Bella akhirnya Ade nawarin Belen buat tidur berdua aja. Dan ini kan udah jam 1 pagi posisinya kan, daripada kakak kenapa-napa, dia tidur bareng sama adenya. Bella sekitar jam 1 pagi itu, Ade udah bisa tidur, tapi Bella tuh masih kebayang-bayang sama sosok pocong yang dia lihat. Karena dia udah 2 kali ngeliat pocong kan di sini. Dia maksain tidur, akhirnya tidurlah dia sekitar jam 2:30. Tapi dia tuh tidur sah banget gitu lebih, kayak tidur sebentar kebangun, tidur sebentar kebangun. Dan ini tuh ketiga kali dia kebangun, dan pas dia lihat jam ini masih jam 4 pagi. Dia posisinya tuh kebangun karena kebelet pipis banget. Sebenarnya dia tuh mau nahan banget pipisnya karena kalau misalnya mau kamar mandi dia harus keluar. Keluar kamar dan itu takut banget. Tapi karena dia ngerasa kayak udah di ujung banget pipisnya dan juga lagi dapet, akhirnya mau gak mau dia beraniin diri lah buat keluar kan, ke kamar mandi. Lalu ada jalan kamar mandi, alhamdulillah tuh pas di kamar mandi, dia pipis, dia ngurusin pembalut segala macam aman-aman aja. Dari situ langsung tuh Bella tutup kamar mandi, lari dah dia ke kamar adanya ini. Nah pas masuk di kamar, dia tuh bener-bener kaget banget Nah, katakan tadi dia tidur sama adiknya kan. Nah pas masuk kamar adiknya, dia ngeliat ada 3 pocong tiduran di kasur itu. Jadi Ade tuh nggak ada. Ade tuh nggak tahu di mana. Tapi Belen ngeliat kalau misalnya di kasur itu ada 3 pocong. Pingsan lagi si Belen ini karena dia kaget banget kan. Akhirnya dia ngeliat ketiga kalinya ada pocong. Tapi ini ada 3 pocong, nggak cuma satu-satu gitu. Akhirnya sekitar jam 7 pagi dia sadar. Dia di kamarnya sendiri tuh. Udah bukan di kamar adenya. Ade tuh anyway sekolah. Masih SMA. Karena ngurusin kakaknya jadi dia bolos sekolah gitu loh. Jam 7 pagi. Pas bangun, Belen diceritain lah sama adenya. Kalau Belen tuh teriak-teriak sendiri sampai pingsan. Jadi posisinya tuh pas dia habis dari kamar mandi, dia masuk kamar adenya. Nah, ade tuh ngeliat kalau kakak ini teriak-teriak sendiri dan pingsan. Padahal ya di dalam kamar tuh adenya lagi tidur. Sampai adenya kebangun. Adenya kebangun. Tapi Belen ngeliatnya bukan adenya gitu, gak adenya. Jadi dia teman Belen yang kemarin sama ade tuh nggak pernah lihat sama sekali ada pocong. Dan di sini dia rumahnya Belen sendiri. Di rumah kosong yang dia suka lewatin, itu ada pocong dan yang lihat cuma Belen doang. Dan itu cuma pasti Belen yang lagi dapat doang. Ini posisinya kan dia baru pindah setahun kan deh. Nah, kan pasti dalam setahun kan udah berapa kali dapat kan? Gak pernah sama sekali. Dia belum pernah sama sekali ngeliat pocong, cuman di posisi sekarang dia di momen ini doang lah, harus saat itu juga. Terus setelah itu gimana, Moy? Gue nggak tahu sebenarnya kenapa tiba-tiba si Belen ini bisa ngeliat pocong enak. Karena setelah itu, teman-teman gue ini cerita kalau misalnya setelah dia udah beres dapetnya, dan beberapa bulan kemudian dapat lagi, itu udah gak pernah ngeliat lagi ada pocong. Kayaknya menurut gue dia lagi apes aja gitu loh. Udah lagi apes, terus dia lagi mensi gue kali. Ya mungkin makanya digentayangan sama si pocong-pocong ini. Menurut gue gitu ya. Tapi emang sih yang namanya pocong tuh emang serem banget menurut gue ya. Maksudnya banyak tuh orang-orang sering banget gak berani nyebut si pocong ini. Kadang kan mereka ngomongnya poci atau kayak candy, setan bungkus gitu kan. Ya setuju gue. Apa karena memang pocong tuh makhluk halus paling serem ya?